Cek, cek, cek. Masih jauh? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menunggu yang harusnya kita masuk jam 12.45 atau jam 12.30, kita akhirnya bisa masuk jam 3 sore. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Seperti biasa, sikap sempurna, berdoa disilakan. Oke, cukup. Ini yang jadi host siapa ya? Saya klaim host ya, karena beberapa kali saya menerangkan itu, atau ini sudah akan direcord ya, sama Mbak Intan, ini sudah direcord atau belum? Ya, Bu, sudah. Oke, sudah. Nanti recordannya nanti kirim ke saya biar saya tidak mengulang. Karena tadi di kelas sebelumnya saya lupa tidak merecord dan teman-teman tidak ada yang merecord, sehingga materinya saya harus mengulang untuk membuat video. Oke. Kalau sudah di-record nanti bisa di-share gitu ya, bisa di-share di grup melalui Google Drive, link saja di Google Drive, nanti bisa di-share ke kelas yang lain. Baik, Bu. Kemarin saya sudah menerangkan ini ya, sudah menerangkan tentang job order posting ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang saya akan masuk ke ilustrasi kasusnya. Mungkin tidak akan selesai ya, tapi memang dapat dua gitu ya. Oke, sudah terlihat ya ini. Sudah, Bu. Yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi di sini nanti saya akan menerangkan secara ringkas gitu ya mengenai ilustrasi kasus gitu ya, ilustrasi kasus tentang job order posting. Jadi lebih cenderung ke bagaimana cara menjurnal, jadi lebih cenderung ke situ. Jadi di sini kasus yang pertama itu ada kasus PT Karya Abadi gitu ya. PT Karya Abadi ini memulai usahanya pada bulan Januari tahun 2018. Kemudian melakukan transaksi pembelian, gitu ya, transaksi pembelian
itu pada tanggal 2 Januari. Pada tanggal 2 Januari, membeli bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsungnya itu adalah bahan baku tipe A, kemudian bahan baku tidak langsungnya itu adalah tipe B. Keduanya dibeli secara kredit. Nah, ini nanti ada revisi gitu ya, ada revisi bahwa pembelian bahan baku ini tipe A itu nilainya adalah 16 juta. Jadi bukan 6 juta tapi 16 juta. Sebentar ya. Nah, ini ada 16 juta, kemudian untuk bahan baku tidak langsung itu ada 8 juta. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa bahan baku tidak langsung ini juga bisa kita kenal dengan istilah bahan penolong. Nah, bahan penolong ini nantinya akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, kemudian dari transaksi pembelian tahun 2018 tanggal 2, kemudian ada pemakaian, gitu ya, penggunaan atau pemakaian bahan baku pada tanggal 4 Januari. Pada tanggal 4 Januari untuk pemakaian bahan baku senilai 15 juta. Nah, ternyata di sini ada pesanan, gitu ya, ada pesanan dengan kode 101 dan kode 102. Nah, penggunaan bahan baku tipe A senilai 15 juta ini digunakan untuk dua jenis pekerjaan, kode 101 dan 102. Untuk kode 101 nilainya adalah 8.250.000. Kemudian untuk kode tipe pekerjaan yang kedua 102 nilainya 6.750.000 rupiah. Kemudian di sini ada penggunaan bahan baku tidak langsung, ya. Ada penggunaan bahan baku tidak langsung atau dikenal dengan istilah bahan penolong. Nah, untuk bahan penolong ini juga akan kita coba. Nah, perlakuannya seperti apa? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pencatatan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, di sini per tanggal 2 Januari ada persediaan bahan baku di sisi debit dan utang dagang pada sisi kredit. Nah, ini kalau saya gitu ya, kalau saya lebih cenderung menggunakan jurnalnya adalah 2 Januari, persediaan bahan baku senilai 16 juta, kemudian utang dagang 16 juta. Kemudian yang kedua, 2 Januari, persediaan bahan penolong atau bahan baku tidak langsung di sisi debit, kreditnya adalah utang dagang. Nilainya adalah 8 juta. Jadi saya cenderung menggunakan jurnal seperti ini. Jurnalnya
Ya. Ini bisa kita kategorikan sebagai bahan penolong atau bahan langsung. Bisa dilihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk berikutnya yaitu ke transaksi penggunaan bahan baku langsungnya. Tadi kan baru pembelian, gitu ya. Kita masuk ke penggunaan atau pemakaiannya. Nah, ini teman-teman perlu paham bahwa penggunaan bahan baku langsung, gitu ya, penggunaan bahan baku langsung ini akan kita akui sebagai barang dalam proses karena dia ada dalam proses produksi. Nah, logikanya seperti itu. Kemudian yang berkurang apa? Yang berkurang adalah persediaan bahan bakunya. Akun normal persediaan itu ada di sisi debit. Jadi ketika dia berkurang ada di sisi kredit. Nah, ini akunnya, jurnalnya berarti barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Nilainya berapa? Nilainya 15 juta. Rinciannya untuk mengerjakan pesanan 101 dan 102. Kemudian untuk penggunaan atau pemakaian bahan baku tidak langsung atau bisa dikenal dengan istilah bahan penolong. Maka untuk pemakaian bahan baku tidak langsung atau bahan penolong ini akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, di sini untuk penggunaannya sebesar Rp7.250.000. Nah, yang berkurang apa? Yang berkurang adalah persediaan bahan baku tidak langsung. Ini ya, ini kurang bahan baku tidak langsung atau nah ini ya. Nah, ini kurang persediaan bahan baku tidak langsung atau persediaan bahan penolong. Oke.
dengan ilustrasinya. Ya, ilustrasinya. Nah, ilustrasinya di sini kita bisa lihat ada di account-nya. Nah, ada di account-nya, ada persediaan bahan baku dalam proses dan biaya overhead pabrik. Ya. Jadi yang pertama adalah persediaan bahan baku nilainya 24 juta. Nah, ini saya lebih kita akan membuat di account, ya, akan membuat di account ini jadi dua. Nah, ini seperti apa? Kita bisa lihat account-nya. Ini jadi ada persediaan kemudian nanti sini ada seperti ini ya, ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan baku tidak langsung. Nah, nanti di sini di account-nya, di sisi debitnya itu nilainya 16 juta. Oke. Di sini di sisi debitnya nilainya adalah 8 juta. Nah, kemudian nanti pertanggal 4 Januari ya, pertanggal 4 Januari dia ada menggunakan 15 juta. Nah, seperti ini. Ini kita jadikan di akunnya langsung saja. Nah, ini kita jadikan di akunnya, kita gambarkan di akunnya, jadi kita bedakan bahan baku langsungnya dan bahan baku tidak langsung atau bahan penolongnya. Kemudian nanti baru kita pindah ke sini. Kita pindah ke kartu bahan pokoknya. Nanti baru kita pindah ke kartu bahan pokoknya. Ini nilainya 8.250 dan 6.750. Itu untuk penggunaan bahan baku. Oke, setelah saya masih ada perkuliahan lagi enggak? Enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, saya ya, biar kalian tidak tertinggal terlalu jauh. Nah, kemudian berikutnya adalah pengakuan kita terhadap biaya tenaga kerja. Nah, ini kita bisa lihat yang berikutnya adalah kerja. Nah, di sini diceritakan bahwa pencatatan gaji dan upah gitu ya, ini dilakukan setiap bulan. Kemudian jumlah keseluruhan biayanya itu ada 22 juta. Nah, rinciannya 22 juta ini untuk membayar tenaga kerja langsung sebesar 16 juta dan untuk tenaga kerja tidak langsung sebesar 6 juta. Biasanya kita meningkatnya untuk mempermudah itu menjadi biaya tenaga kerja langsung TKL atau TT tenaga kerja tidak langsung TKL dan TKL tidak langsung. Di sini ada pajaknya, gitu ya, pajaknya sebesar 15%. Yang perlu dicermati. Nah, kita akan lihat gitu ya, bahwa dari angka 16 juta tadi untuk tenaga kerja langsung
Yang 9 juta itu untuk pekerjaan atau order nomor 101. Kemudian yang pekerjaan nomor 102 itu nilainya 7 juta. Jadi 16 juta itu untuk membayar pekerjaan 01 9 juta dan pekerjaan 02 itu 7 juta. Nah, ini langsung saya luruskan ya. Jadi untuk pembayaran gaji dan upah itu yang pertama dicatat dulu, kita akui sebagai utang. Kemudian kita distribusikan, pendistribusiannya seperti apa, baru nanti kita lunasi pembayarannya. Nah, itu nanti baru terjadi pembayaran. Nah, di sini ternyata terbalik. Nah, ini kita benarkan sekalian. Nah, di sini untuk pencatatan biaya tenaga kerjanya, gitu ya, biaya tenaga kerjanya itu kita catat, kita akui sebagai hutang, gitu ya. Tadi gaji dan upah itu nilainya 22 juta, ada pajaknya 15%. Kita hitung pajaknya 15% dari 22 juta, itu ada 3.300.000. Nah, berarti kita punya hutang itu sebesar 18.700.000. Nah, nantinya yang akan kita bayarkan, gitu ya. Nanti ketika kita membayarkan itu utang kita berkurang, kita mengeluarkan cash-nya, ya. Jadi bisa kas bank, bisa cash money, gitu ya. Jadi nanti jurnalnya menjadi hutang gaji dan upah. Nah, sebelum mencapai pada pembayaran gaji dan upah, gitu ya, ini sama ya, ini seperti ini sama. Sebelum ke pembayaran gaji dan upah, itu ada pendistribusian. Nah, pendistribusian ini maksudnya adalah gaji itu tadi dialokasikan kemana saja. Nah, kita sudah tahu bahwa pengalokasiannya itu yang 16 juta itu untuk tenaga kerja langsung dan yang 6 juta itu untuk tenaga kerja tidak langsung. Yang 16 juta untuk tenaga kerja langsung kita akui sebagai barang dalam proses, ya, BDP. Kemudian yang tidak langsung itu kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, artinya apa? Berarti yang termasuk atau diakui sebagai biaya overhead pabrik itu ada tenaga kerja tidak langsung dan ada bahan penolong atau tidak langsung. Nilainya berapa? Nilainya 16 juta itu tenaga kerja langsung dan 6 juta untuk tenaga kerja tidak langsung. Masing-masing kita akui sebagai barang dalam proses dan biaya overhead pabrik. Nah, ini ketika dibuat di account-nya, gitu ya, teman-teman bisa lihat di account-nya akan muncul di account gaji dan upah itu nilainya 22 juta. Sudah kita bayarkan. Kemudian untuk barang dalam prosesnya tadi ada barang dalam proses biaya bahan baku langsung dan sekarang muncul ini 16 juta pembayaran TKL, tenaga kerja langsung. Nah, di sini untuk BOP-nya, biaya overhead pabriknya, itu nilainya yang pertama tadi 7.250.000. Kemudian di sini ada pembayaran tenaga kerja tidak langsung, nilainya 6 juta. Nah, ketika dibuat kartunya, kita bisa masukkan isiannya. Nah, isiannya kita bisa masukkan.
Nah, itu untuk tenaga kerja. Jadi kita sudah dapat bahan baku, kemudian kita dapat tenaga kerja. Berikutnya adalah biaya overhead pabrik gitu ya, atau BOP. Sebentar ya. Nah, di sini kita bisa lihat perlakuan berikutnya adalah perlakuan untuk BOP-nya. Perlakuan untuk biaya overhead pabrik ini khususnya untuk metode JOC atau job order costing, kita akan menggunakan tarif, ya kan, tarif yang ditentukan di awal, maka dikenal dengan istilah alokasi BOP atau BOP yang dibebankan. Nah, ceritanya di sini PT Karya Abadi ini menggunakan basis alokasi jumlah jam tenaga kerja langsung. Di sini diceritakan bahwa ada perkiraan BOP nilainya adalah 180 juta. Nah, ini di sini miliar, ini saya hilangkan nolnya. Jadi ada 180 juta. Kemudian ada jam tenaga kerja langsung yang diperkirakan 60.000 jam. Nah, 60.000 jam. Habis Bu sama juga. Nah, sekarang kita hitung dulu tarifnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membagi taksiran biaya overhead pabriknya dibagi dengan alokasinya atau perkiraan jamnya di sini kasusnya. Berarti tarif biaya overhead yang ditentukan di muka atau tarifnya berapa bisa kita peroleh dari 180 juta gitu ya dibagi 60.000 jam. Nah, ketemu tarifnya bahwa dia mendapatkan haknya sebesar 3.000 per jam TKL. 3.000 per jam TKL. Aku pinjam kursimu ya, nanti soalnya dipakai Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah informasi. Nah, di sini ada informasi mengenai BOP yang sesungguhnya. Nah, kemarin saya sudah cerita bahwa selain BOP yang dibebankan, itu ada BOP yang sesungguhnya. Nah, BOP yang sesungguhnya ini selain bahan baku tidak langsung dan selain tenaga kerja tidak langsung. Nah, jadi biasanya apa? Nah, biasanya ada penyusutan, kan di sini ada penyusutan, ada asuransi, kemudian ada BOP yang dibayarkan secara tunai. Ada BOP yang masih terhutang, nah, harus dibayarkan. Maka kita akan jurnal keempatnya. Nah, yang bisa kita jadikan satu adalah yang cash dan yang terhutang. Nah, nanti kita jurnal. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, kita hitung dulu BOP yang dibebankan untuk masing-masing pesanan. Nah, untuk masing-masing pesanan. Caranya seperti apa? Nah, ini ada contohnya ya, bisa kalian zoom sendiri. Di sini ada informasi bahwa untuk pesanan 01 itu ada 3.600 jam. Nah, untuk pesanan 02 itu ada 2.400 jam.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa BOP yang dibebankan untuk pekerjaan atau order nomor 01 itu Rp3.000 ya, Rp3.000 kita kalikan 3.600. Nah, 3.000 itu adalah tarifnya, 3.600 itu adalah jam tenaga kerja langsungnya. Nilainya ada 10.800.000. Itu untuk yang orderan atau pesanan 01. Sedangkan untuk 02 gitu ya, untuk 02 itu 3.000 kita kalikan 2.400. 3.000 kita kalikan 2.400, nilainya adalah 7.200.000. Nah, total untuk pekerjaan atau order nomor 01 dan 02 itu adalah 18 juta. Oke. Kita lihat. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Berarti kita sudah hitung nilai BOP yang dibebankan. Sekarang kita akan catat BOP yang sesungguhnya. Ini BOP yang sesungguhnya itu terdiri dari BOP yang dibayar tunai dan BOP yang masih harus dibayar atau terhutang. Ini kita akui dua-duanya sebagai BOP. Nah, di sini ini kurang BOP yang sesungguhnya. BOP sesungguhnya pada kas dan biaya yang masih harus dibayar. Ini nilainya 4,5. Dari mana? Dari tadi yang dibayarkan tunai 2650 dan yang terhutang 1850. Ini untuk yang BOP sesungguhnya untuk yang cash dan yang terhutang. Kemudian untuk yang asuransi dan penyusutan kita juga jurnal. Kita akui sebagai BOP. Iya, biasa BOP sesungguhnya ada asuransi dibayar di muka dan akumulasi penyusutan. Nilainya sama 750, ini dari asuransi 350 dan akumulasi penyusutan 400. Nah, ini yang terakhir, saya yang sampaikan yang terakhir, untuk BOP yang dibebankan atau applied FOH, factory overhead gitu ya, itu nilainya 18 juta. Nah, BOP yang dibebankan ini akan kita akui sebagai barang dalam proses. Nilainya berapa? Nilainya 18 juta. Ini 18 juta. Kemudian ini T account-nya. Nah, ini T account-nya. Ini transaksinya. Nah, ini transaksinya ya, dipindah ke T account. BOP itu ada transaksi apa saja, barang dalam proses di sini ada apa saja. Ini teman-teman bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Nanti hasil recordnya silahkan di-share di grup. Formatnya pakai Google Drive saja. Pakai Google Drive, kemudian namain foldernya tadi yang bertugas adalah Mbak Intan Malik. Nah, berarti seterusnya nanti Mbak Intan Malik ini akan merecord, kemudian akan menguploadnya ke Google Drive. Setelah itu nanti akan kita share ya, bisa kita share. Nah, ini kalian saya sampaikan bahwa
foldernya kita namai video pembelajaran aktif ya. Video pembelajaran akuntansi biaya. Oke, sampai sini ada 3 poin. Yang pertama adalah perlakuan kita terhadap biaya bahan baku, kemudian perlakuan terhadap tenaga kerja, dan perlakuan terhadap BOP. Bahan baku akan kita akui sebagai barang dalam proses, gitu ya. Kemudian ketika beli secara tunai, maka masuk ke dalam akun persediaan bahan baku. Kreditnya kas, kemudian kalau kredit berarti dia hutang dagang, gitu ya. Kemudian untuk bahan baku tidak langsung, itu juga dikenal dengan istilah bahan penolong. Nanti akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik, ya kan? Kemudian untuk penggunaannya akan masuk untuk biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Oke. Kemudian untuk yang tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung juga kita akui sebagai BDP, barang dalam proses. Yang tidak langsung kita akui sebagai overhead pabrik, ya kan? Kemudian kita menggunakan basis tarif, ya kan? Menggunakan basis tarif. Di sini tadi diceritakan menggunakan alokasi basis jam tenaga kerja. Kasusnya ini. Nanti bisa jadi pakai basis bahan baku, bisa. Macam-macam nanti. Nah, kemudian kita akui dulu tenaga kerja langsung ini, nanti jurnalnya berarti barang dalam proses. Tenaga kerja ini, tenaga kerja langsung maupun tidak langsung kita akui sebagai hutang. Ya, diakui sebagai hutang, jurnalnya gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Kemudian kita distribusikan, dia masuk barang dalam proses, dia masuk BOP pada hutang, gaji, dan upah, kan? Kemudian ketika kita bayarkan, maka hutang, gaji, dan upah kita berkurang, kita bayar secara cash. Jadi ada pengakuan hutang, distribusi, kemudian ada pembayaran, ketiga. Kemudian yang untuk overhead, tadi kita menggunakan basis tarif, ya kan? Kita cari dulu tarifnya, kemudian di sini menggunakan basis jam tenaga kerja, kita cari angka BOP-nya. Nah, BOP ada 2, BOP yang dibebankan dan BOP yang sesungguhnya. Di sini diceritakan bahwa terdapat BOP yang sesungguhnya di luar tenaga kerja tidak langsung dan di luar biaya bahan baku tidak langsung. Ada BOP yang masih harus dibayar atau terhutang, dan ada BOP yang sudah dibayarkan cash. Nah, itu harus kita jurnal, kita akui sebagai BOP yang sesungguhnya ada di sisi debit, kreditnya yaitu kas, dan BOP yang masih harus dibayarkan. Kemudian untuk asuransi sewa gitu ya, kita akui sebagai BOP yang sesungguhnya, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, atau akumulasi depresiasi, artinya itu biaya penyusutan. Itu review dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau tidak ada, nanti saya buatkan case gitu ya. Saya buatkan case, nanti teman-teman bisa belajar untuk menjurnalnya. Nanti jurnalnya seperti apa. Besok gitu ya, di pertemuan selanjutnya. Atau kita masuk materi-materinya memang banyak, jadi nanti sekalian kita sambil diskusi, sambil latihan soal. Kalau nggak ada, saya coba untuk ini ya, presensi.
Ade Lestari ada? Hadir, Bu. Kemudian Alsa Jelita. Bu. Andini. Gadis Dwi. Hadir, Bu. Genshin. Hadir, Bu. Dila Purwati. Hadir, Bu. Elizabeth Budiati. Hadir, Bu. Era Hadir, Bu. Era hadir ya, Era Farid Fazira. Fatimah Sofina. Fatimah hadir, Bu. Oke, Fatimah hadir. Fitri. Hadir, Bu. Helen. Hadir, Bu. Intan Malihatus. Hadir, Bu. Naufal. Naufal. Hadir, Bu. Oke. Marcella. Hadir, Bu. Mona Lisa. Mona Lisa. Hadir, Bu. Nafa Infanti. Hadir, Bu. Novel Ihsan. Hadir, Bu. Nida Ulfitri. Hadir, Bu. Novi Puspitasari. Hadir, Bu. Okta Rantika. Hadir, Bu. Rida. Hadir, Bu. Setia. Hadir, Bu. Siti Nur Afitasari. Hadir, Bu. Teresyat Natalia. Hadir, Bu. Tina Eka. Hadir, Bu. Zalfa. Hadir, Bu. Ini ya berarti semuanya hadir. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhir kelasnya. Saya pikir cukup ya, 45 menit. Paham ya yang saya sampaikan hari ini? Insya Allah paham. Insya Allah paham, Bu. Oke, paham ya. Kalau paham, saya harap semuanya bisa mulai dimengerti ya istilah-istilahnya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon dimaafkan karena molornya banyak sehingga saya menggunakan kesempatan sore hari teman-teman gitu ya, mengamalkan. Insya Allah next ketika nggak ada rapat, nggak ada tugas, saya bisa masuk kelas tepat waktu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin ya.